Oke, punten. Ya, sip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robi ayahdurun. Robi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari ini kita dikumpulkan di Zoom, meskipun tidak bertatap muka, tapi senantiasa kita bisa bertatap layar dan kita bisa sama-sama belajar. Dan yang paling terpenting, kita di sini sesama murid yang sedang mau belajar. Jadi saya mau mendisklaimer dulu bahwa saya bicara di sini pertama bukan mau menceramahi, yang kedua bukan mau mentausiahi, bukan mau memberikan wejangan, karena saya selalu membiasakan nggak ada guru murid ya, semua kita semua pembelajar, semua kita ini adalah siswa-siswa semesta yang ingin selalu mau belajar dan senantiasa pembelajaran-pembelajaran kita ini membuka hati kita, membuka pikiran kita, cakrawala yang senantiasa kita bisa mengaplikasikannya. Karena mungkin kalau sekarang banyak tahu yang bisa jadi obesitas pengetahuan gitu ya, jadi pengetahuan yang banyak tapi tidak ditransformasikan dalam sebuah kesadaran dan laku, maka outputnya selalu adalah bagaimana akhlak dan perilaku yang lebih baik. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak, sebelum mulai mungkin ada baiknya kita hening dulu sejenak gitu ya. Kita hari ini bisa menikmati nafas, bisa menikmati hidup. Itu semua adalah sababiah dari kelahiran kita dan kita dilahirkan dari kedua orang ibu bapak kita tentu saja. Jadi mungkin ada baiknya kita hening sejenak untuk mendoakan sesaat dengan keikhlasan hati kita untuk khususon kedua orang ibu bapak kita. Dan kita doakan juga siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah, memberikan kekuatan, ketabahan, dan wabil khusus mari kita bermunajat siang hari ini, senantiasa kita sama-sama dilancarkan untuk dialirkan pengetahuan, kesadaran, dan hikmah, yang mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk selalu menuju kepada keridhaan Allah. Jadi kita hening sejenak, santai dan rileks, kita ber-Al-Fatihah sepenuh hati kita, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, Ibu dan Bapak, senantiasa kita sudah bisa lebih hadir utuh di sini saat ini dengan hening sejenak, senantiasa bisa lebih fokus karena pembelajaran yang terbaik adalah kitanya happy, itu penting. Kitanya juga fokus, pikirannya nggak loncat depan belakang dan kita hadir utuh di sini saat ini. Hatur nuhun, terima kasih, bahagia sekali ini sama senior-senior ITB ya. Wah, ini dari angkatannya 80. Jadi ibu bapak kalau 80 tuh masuk gitu ya. Ibu bapak masuk kuliah, saya belum lahir gitu ya. Karena saya lahir 2 tahun setelah ibu bapak kuliah. Jadi saya lahir tahun 1982 gitu. Tapi kita sesama geng Ganesha yang insya Allah mudah-mudahan, terima kasih saya pertama dikontak sama Pak Rizal gitu untuk bisa hadir ke sini. Dan saya sangat berterima kasih untuk diberikan kesempatan berbagi pengetahuan gitu ya, berbagi apapun itu yang bisa kita diskusikan di hari ini, karena hari ini poin besar atau topiknya kita akan jadi dua pertemuan gitu, bicara tentang esensi diri, pengenalan jati diri, atau perjalanan meniti ke dalam diri, atau ke aku banyak ya, itu istilah-istilahnya. Tetapi saya rasa mari kita jadikan setiap pembelajaran ini kontemplasi, yang dimana kontemplasi itu bukan keluar tetapi ke dalam, karena poin pentingnya adalah kita lebih menyadari bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah selalu bersabda di dalam hadisnya bahwa carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi semoga senantiasa kita tidak lelah untuk selalu mencari ilmu, berpengetahuan gitu ya, mengupdate gitu.
kalau Alvin Toffler bilang bahwa buta huruf di abad 21 ini bukan masalah nggak bisa baca, nggak bisa tulis lagi gitu, tetapi bagaimana ilmu yang lama untuk di-unlearn, untuk di-update dan di-update dan di-update, karena kalau kita bicara dalam konteks hukum perubahan di semesta raya ini, hanya yang beradaptasilah yang akan bisa mengalir. Jadi semoga kita bisa selalu beradaptasi, semoga kita bisa selalu juga bertumbuh. Dan sekali lagi Ibu dan Bapak, saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, bukan untuk menceramahi atau ngasih wejangan gitu, karena terbukti bahwa orang yang sering dikasih wejangan atau ceramah tuh nggak berubah gitu. Perubahan itu tidak terjadi dari seringnya dengar ceramah, tetapi bagaimana diberikan contoh, memberikan contoh dan berperilaku gitu. Nah mungkin tadi dibilang betul ya, kita kenalan dulu. Saya basicnya S1 tuh Unpar Ekonomi, S2-nya baru tuh di Gelap Nyawang situ saya ambil MBA ITB, dan dari tahun 2010 akhir itu saya melakukan pradesertasi gitu ya untuk research sih sebetulnya. Saya ada 3 poin yang selama hampir 15 tahun ini saya geluti gitu. Yang pertama bicara tentang religion, yang kedua spirituality, dan yang ketiga saya banyak menelaah tentang konteks yang namanya consciousness gitu. Nah, jadi mungkin kita akan banyak bicara dalam 3 lingkup ini, apalagi berkaitan tentang diri gitu. Jadi Ibu dan Bapak, sekali lagi saya garis bawahi, kita di sini dialog, belajar bersama. Punten pisan, jangan merasa digurui, jangan merasa diceramahi, karena saya bukan mau itu. Tapi mungkin ini berbagi informasi yang lebih konteksnya kepada kesadaran gitu ya. Karena kita akan masuk ke dalam wilayah-wilayah yang esensial gitu. Baik, Ibu dan Bapak, mungkin saya mau mengawali dulu ya. Ini jadi awal dari research saya tuh dari mana gitu, dan konteksnya seperti apa, supaya nanti kita juga mulai bisa relate gitu dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Karena sekali lagi hari ini tuh kita akan masuk kepada konteks-konteksnya apa namanya, lebih ke pemahaman ya, lebih kepada ke kesadaran gitu. Baik, saya mau mau bicara dulu dalam wilayah ini Ibu Bapak. Jadi ini apa yang saya research hampir 15 tahun ini tuh, saya mengawali dari satu satu hal yang menarik, bahwa di tahun 2010 saya tuh dapat satu jurnal dari Washington University yang membuat beneran saya saat itu pengen tergerak gitu ya untuk melakukan research ini. Di mana di Washington University itu ada 2 profesor namanya Husain Askari sama Rehman. Dia meneliti tentang Islami City gitu, negara paling Islami sedunia gitu. Di mana pada saat itu mungkin saya baru mengerti agama sebagai kemasan, agama sebagai pedoman, agama sebagai jalan hidup. Di mana saya mungkin pada saat itu masih memahami konteks Islam itu tidak secara holistik gitu. Sehingga saya kaget sekali ketika dalam research itu ditelaah bahwa dari 208 negara, ternyata negara-negara yang orang Islamnya banyak itu indeks prestasi Islaminya nggak bagus gitu. Gitu ya. Jadi kalau di tahun 2010 tuh Indonesia rankingnya 140 dari 208 negara gitu. Dan bahkan pada saat itu nomor satunya adalah New Zealand. Dan kalau latest update di tahun 2022, nanti Ibu Bapak bisa cek di Islamicities Index gitu. Sekarang nomor satu negara paling Islami itu adalah Denmark. Dan Indonesia ada di ranking 62 gitu. Nah, muncul pertanyaan, kenapa ya negara yang orang Islamnya banyak kok tidak menjadi negara yang paling Islami? Nah, di situ saya mulai memberikan sebuah variabel, mana identitas dan mana yang namanya value. Ada Islam yang basicnya identitas dan ada Islam yang basicnya value. Yang jangan-jangan kalau kita bicara dalam konteks, ya kebanyakan ya kita ini Islam dari keturunan Islam gitu. Bahkan kalau saya pernah telaah juga bahwa orang yang mu'alaf yang dari luar Islam ke Islam, bahkan ilmu Islamnya jauh lebih dalam rata-rata gitu. Karena pembelajaran untuk niat untuk mendalaminya lebih dalam gitu. Nah, biasanya terlenaknya ketika seseorang lahir dari keturunan Islam, dia udah merasa Islam, ya udah dia menjalankan semua ritualnya, tetapi hasil apa yang saya research selama 15 tahun ini, lebih dari 90% katakanlah orang yang baca atau orang yang melakukan sholat itu nggak ngerti-ngerti amat apa yang dia lakukan waktu sholat gitu. Orang yang baca Quran nggak ngerti-ngerti amat apa yang diucapkan, sehingga yang dilakukan itu lebih kepada menggugurkan kewajiban, yang dilakukan itu lebih kepada sifatnya dogma dan doktrin, dan itu menjadi sebuah tradisi. Nah, sehingga saya mendapatkan benang merah antara melakukan agama dengan kesadaran dan tanpa kesadaran, itu 2 hal yang sangat berbeda. Sehingga kalau kita bicara ranah yang agak lebih dalam, mungkin karena saya juga mempelajari konteks tasawuf gitu misalkan,
pembicaraan dalam wilayah syariat atau kemasan itu tidak melampaui dalam konteks menuju kepada thoriqoh dan hakikat yang akhirnya kadang ya balik ya, nanti saya akan memperlihatkan salah satu fakta gitu, di mana fakta ini memang terjadi, di mana pembelajaran kita pada hari ini mungkin akan lebih menyentuh ranah-ranah hakikat, karena kita akan berbicara dalam konteks yang namanya diri gitu. Nah baik, saya mau ada data ya Ibu dan Bapak, mungkin ini data untuk pemanasan kita dulu sebelum kita masuk ke topik. Nah, bismillah ya. Saya melihat dan saya mengumpulkan data dan ini saya mengambil dari satu laman yang namanya Big Alpha, di mana di akhir 2024 kemarin tuh ada hal yang menarik dan sangat apa ya, sangat ngajak mikir lah gitu, kalau kata orang Sunda mah ngajak ngajak mikir gitu kira-kira ya, kalau kata orang Bandung mah eh, ya kalau dulu guru saya bilang sok sing mikir atuh, nah gitulah kira-kira. Karena ternyata menarik ya Ibu dan Bapak, kita dikasih pikiran, ternyata banyak orang yang tidak menggunakan pikiran, tapi dia banyak pikiran gitu. Gitu ya. Yang menarik adalah ketika dia banyak pikiran, merasa dirinya lagi mikir gitu. Sehingga kalau orang tidak banyak menggunakan pikiran, dia akan lebih banyak menilai. Makanya berpikir itu tidak mudah, berpikir itu susah, sehingga paling mudah memang menilai. Gitu. Artinya nanti kita bisa ngambil ini dari pendekatan-pendekatan psikologi gitu misalnya. Makanya Gustav Jung tuh bilang bahwa kalau orang tidak rajin berpikir, dia akan lebih sering untuk menilai. Dan once sering menilai, faktor eksternal lebih penting daripada dirinya, sehingga dia lebih mengenal orang lain daripada dirinya, sehingga dia tidak banyak waktu untuk mengenal dirinya gitu. Nah ini hal yang sangat menarik. Dan nanti kita akan kaitkan dengan man arafah nafsah fakot arafah robah, di mana siapa yang mengenal dirinya juga mengenal Tuhan, gitu kira-kira, mengenal Allah. Bahwa saya memudahkan satu perspektif bahwa oh ternyata diri ini memang didesain sebagai mikroskop untuk kita terus-menerus mengenal diri, di mana dengan kita sibuk mengenal diri kita akan mengenal Allah gitu. Baik. Ini paradoksnya dulu ya Ibu dan Bapak. Jadi ini menarik sekali, ada judul Paradoks Indonesia, judulnya sangat provokatif gitu ya. Judulnya tuh religius tapi nakal. Ya biasa ya kalau kita ngomongin fakta kadang-kadang suka jadi nggak enak sih. Tapi ya ini adalah fakta gitu. Dan saya rasa mari kita renungkan ini dalam perspektif kesadaran gitu. Jadi di tahun 2024 sebagai recap akhir tahun kemarin, itu majalah CEO World dan Global Business Policy itu bilang bahwa Indonesia ada di 7 dengan 98,7 menjadi negara yang paling religius sedunia gitu. Jadi nomor satunya Somalia, Nigeria, Bangladesh, Ethiopia, Yaman, Malawi gitu. Dan nanti kalau kita kaitkan dengan negara yang paling bahagia, kita tuh di ranking 80-an lah gitu intinya. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks religiusitas ini artinya apa? Ada juga satu yang memberikan sebuah riset dari Peus Global ini bahwa Indonesia ini negara yang menganggap bahwa agama sebagai faktor paling penting gitu ya. Jadi makanya kalau sekarang maaf ya, ini terjadi gitu misalnya ada anak ada gimana nggak bagus gitu hasilnya, nilainya misalnya atau pekerjaannya dan seterusnya, itu langsung serta merta dilarikan kepada kayaknya kamu kurang iman deh gitu ya. Padahal bukan masalah imannya sih, jangan-jangan memang ada mentalnya yang terganggu misalkan, atau ada pengetahuannya yang nggak nyampe gitu misalkan. Tapi karena memang secara culture, konteks di mana dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa agama tuh ya penting banget. Jadi pokoknya ilmu agama aja gitu. Gitu ya, ilmu agama gitu intinya. Nah, yang menarik adalah ketika di Peus Global ini bicara bahwa nomor satu Ethiopia gitu ya. Tapi dengan tingkat religiusitas yang tinggi bukan berarti Indonesia baik-baik saja. Ada beberapa paradoks yang terjadi meskipun kita adalah salah satu negara yang paling religius di dunia. Nah ini secara faktual ya, ini si Big Alpha bilang, ya balik lagi sih, ini menarik gitu ya. Si ECPAT dibilang bahwa Indonesia adalah pengakses situs dewasa nomor 2 di dunia, itu satu. Gitu ya, ini menarik sekali gitu. Ini paradoksnya. Yang berikutnya adalah di tahun 2020, 2022 bahkan, Indonesia hanya menempati peringkat 29 dari 32 negara dalam konteks di mana Microsoft itu melakukan survei tentang netizen Indonesia gitu ya kira-kira Ibu dan Bapak. Dan kita dijuluki atau kita diberikan gelar adalah negara yang nilainya terendah dari Asia di Asia. Kasarannya adalah yang nggak beradab lah di sosial media tuh ya Indonesia gitu. Artinya netizen Indonesia sangat rentan untuk melakukan cyberbullying,
Jadi di kita tuh si sistem critical cyberbullying-nya tuh tinggi banget, menyebarkan ujaran kebencian, gampang banget tanpa klarifikasi, nggak tahu data aslinya, main komen untuk kebencian gitu. Hoax subur terjadi, trolling, pelecehan kepada kaum dan seterusnya, ini terjadi di media sosial gitu. Dan ini Microsoft yang mengeluarkan data gitu. Nah kalau yang ketiga ini saya rasa kita nggak harus bahas ya, ngomongin korupsi sih kayaknya udah jadi hal yang ya udah sih gitu ya intinya. Dan ini menarik gitu. Dan berikutnya kalau kita ngomongin judol, judi online, Indonesia juga merupakan negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 200.000 pemain judi online, jauh melampaui Kamboja di posisi 2 dengan 26.000 gitu. Gitu ya. Mungkin kalau boleh saya tambahkan fakta bahwa maaf banget ya kalau kita bicara tentang konteks intelektual gitu, IQ rata-rata Indonesia sekarang itu 78,4 gitu. Gitu ya, turun jauh dari 10-15 tahun yang lalu gitu. Dan ya mengejutkannya kalau kita bicara dalam konteks IQ, gorila itu IQ-nya 70 lah kira-kira. Gitu ya, dimana IQ ini berkaitan dengan mengabstraksi sebuah pemikiran misalkan. Jadi sumbu pendeknya tuh gampang meledak gitu. Jadi susah untuk masuk kepada layer-layer pemahaman yang lebih dalam gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini pun nilai literasi kita tuh nggak bagus-bagus amat gitu ya. Jadi literasinya juga nggak bagus gitu. Dan ya kembali gitu, ini adalah fakta-fakta ketika kita bicara dan ini yang menjadi kenapa sih di tahun 2010 itu saya pengen menelaah dan melakukan sebuah research gitu. Nah jadi saya rasa kita akan memahami ini juga dalam apa ya, dalam sudut pandang yang holistik gitu ya Ibu dan Bapak. Dan hari ini kita akan berbicara tentang self atau diri dalam konteks di mana layer by layernya akan kita bedah. Dan insya Allah ini kita akan bagi dalam 2 pertemuan. Karena membahas diri dalam 1-2 pertemuan sebetulnya nggak cukup gitu. Karena panjang banget dan dalam banget. Dan mudah-mudahan kita bisa masuk kepada ranah esensi. Bukan pada hanya konteks kulit gitu. Bukan hanya dalam konteks yang namanya lapisan atau kemasan. Tetapi kita akan masuk ke dalam konteks yang namanya intinya gitu. Intinya gitu maksudnya. Nah jadi mungkin saya akan membuka dulu begini Ibu Bapak. Berbicara tentang saya mengambil satu statement kalimatnya bahwa man arafah nafsah fakod arafah robah gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut kalau kamu mengenal nafsmu, kamu akan mengenal robmu gitu. Gitu ya. Jadi kalimat konteksnya di sini adalah bicara tentang nafs, di sini bicara tentang rob. Nah makanya kalau di surat 84 ayat 19 Quran itu ada kata-kata bahwa kita melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi kita tuh layer by layer. Nanti kita akan menyadari bahwa ada aku, di dalam aku, di dalam aku, di dalam aku. Bahasa sederhananya adalah banyak aku di dalam aku gitu. Nah sehingga berkaitan dengan apa yang tadi dipaparkan secara data, saya mungkin ingin membagi dua dulu gitu bahasa gampangnya. Kalau kita berbicara dalam konteks yang namanya Islam, Islam itu mungkin kita akan bagi dua dalam wilayah nomor satu kita sebut sebagai yang namanya identity atau yang disebut dengan identitas. Tetapi yang menarik kalau kita ngomongin Islam, Islam itu kan sebetulnya adalah sifat gitu. Sementara kesifatan itu tidak terletak pada identitas, tetapi Islam yang berbicara dalam konteks yang namanya value. Atau yang disebut dengan yang namanya nilai. Makanya kalau identitas itu adalah kemasan, let's say saya sering kasih analogi gula, value itu adalah manisnya. Artinya kalau kita bicara gula dan manis, yang akan memberikan nilai pada seseorang itu ternyata bukan identitasnya, tetapi konteks yang wilayahnya adalah manis gitu. Saya kasih contoh sederhana begini misalnya. Di bulan Ramadan kemarin, ada kalimat di mana orang yang berpuasa itu adalah yang dipanggil berpuasa adalah ya ayyuhalladzina amanu. Dia berbicara tentang konteks yang namanya iman. Di mana iman ini tentu tidak berbicara hanya dalam konteks identitas, tetapi dia berbicara dalam konteks yang namanya value. Di mana puncak kalau kita bicara dalam wilayah Quran, Quran itu mengatakan inna akromakum indaullahi atqakum. Yang paling mulia di hadapanku kata Allah adalah orang yang paling takwa. Dan kembali takwa itu adalah bicara juga dalam konteks yang namanya value gitu. Gitu ya. Berarti pertanyaannya adalah kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang sering kita dengar dalam terminologi teologis, katakanlah ini bicara dalam wilayah yang namanya syariat gitu atau kemasan. Tapi kalau kita bicara tentang value, kita bicara tentang konteks yang namanya adalah hakikat. Nah kan kalau kita renungkan ya Ibu Bapak, haji yang paling banyak, Ibu Haji Pak Haji paling banyak di kita. Yang Masjid Surau
pesantren paling banyak di kita, di Indonesia gitu. Secara agama identitas 86% Islam gitu. Tapi kenapa ya kok fakta-fakta tadi terjadi gitu? Mungkin sholatnya rajin tapi korupsi, sholatnya rajin tapi ngegosip juga, sholatnya rajin tapi dan seterusnya lah gitu. Artinya ketika kita bicara dalam konteks identity sebagai kemasan, belum tentu menyentuh kepada value sebagai nilainya. Gitu ya. Nah jadi saya rasa apa yang penting untuk kita selami adalah bagaimana melampaui konteks yang namanya tidak hanya dalam wilayah identity, tapi kita masuk kepada wilayah yang namanya value gitu. Karena kalau kita tidak masuk kepada value, mungkin kita berbangga dengan jumlah orang Islamnya, tapi tidak melihat value Islamnya. Mungkin saya mengambil satu statement dari siapa ya, Muhammad Abduh lah, dia salah satu ulama besar gitu. Muhammad Abduh tuh menarik mengatakan bahwa aku banyak melihat orang Islam di timur, tapi tidak melihat sifatnya di timur. Pun sebaliknya, aku tidak banyak melihat orang Islam di barat, tapi Islam ada di situ sifatnya gitu. Nah artinya kalau kita bicara secara holistik, saya mau membagi dua dulu bahwa ada kemasan, ada isi gitu. Dimana dua-duanya ini nggak bisa lepas satu sama lain, tidak bisa dihindari satu sama lain, tetapi berkesinambungan dalam proses yang namanya pemahaman gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks wilayah ada dua gitu. Saya tuh sering nanya kalau di kajian yang awal-awal tuh bicara gini, kita ini orang apa manusia sih? Dimana kalau kita bicara dalam konteks orang dan manusia ada dua hal yang penting bahwa oh iya ya, kalau kita ditanya sama teman baru kan nggak akan pernah nanya bahwa mas atau kang manusia mana, nggak ada. Tapi pasti pertanyaannya orang mana gitu. Sehingga keorangan itu kalau kita bicara dalam konteks yang namanya dalam bahasa Quran ini disebut basyar. Tetapi kalau value seorang basyar ini itu adalah konteksnya menjadi anas atau manusia gitu. Atau insan nanti kita bicara dalam konteks itu. Makanya surat terakhirnya Quran itu kan anas, belajar menjadi manusia seutuhnya gitu. Sehingga manusia seutuhnya itu bukan terletak hanya dalam konteks rajin syariatnya, KTP-nya Islam, dan tampilannya itu kayak dalam konteks ya kemasan gitu. Tetapi justru value kalau kita bicara dalam konteks apapun, inna akramakum indallahi atqakum itu tidak hanya terletak pada wilayah yang namanya basyariah kita gitu. Inilah sering disebut dengan yang namanya orang. Inilah nanti yang sering disebut juga dengan yang namanya manusia gitu. Makanya tidak semua orang layak disebut manusia misalnya. Karena nanti kita akan mengerti bahwa oh iya ya ternyata value atau kalau kita bicara dalam konteks yang namanya diri kita tuh sebetulnya yang mana? Gitu ya. Jadi nanti kita akan berbicara diri atau aku tuh yang mana gitu. Berarti nanti kita akan menyadari bahwa oh aku ini ternyata lapisannya banyak. Aku ini ternyata lapisannya bukan hanya dalam konteks yang namanya fisik gitu. Oh ternyata aku ini bukan hanya wilayah yang terlihat. Sehingga nanti kita akan melihat bahwa memahami diri secara holistik atau memahami diri secara esensial itu adalah bagian dari PR besar dalam kehidupan kita adalah pembelajaran mengenal diri itu seumur hidup itu intinya. Gitu ya Ibu dan Bapak ya. Nah jadi mungkin karena ini biasanya saya memaparkan ini dalam 3-4 pertemuan awal, tapi karena kita mau jump atau loncat menuju kepada esensial diri, maka kita akan masuk menuju kepada pembahasan tentang diri kita gitu. Nah jadi saya awali dulu sekali lagi, dalam konteks apapun yang nanti kita akan bahas, itu kita akan melampaui dalam konteks wilayah identity, kita tidak hanya berbicara dalam konteks identitas, kemasan, tapi kita akan bicara dalam konteks hakikatnya gitu. Ya, sehingga nanti kita akan mengerti bahwa oh ternyata let's say ini ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan mau itu sholat, mau itu puasa, mau itu umroh, jangan-jangan itu hanya wilayah-wilayah dalam konteks basyariah kita gitu, keorangan. Tapi tidak menyentuh wilayah nas atau insannya gitu. Sehingga kan kalau kita tahu dan kita paham bahwa sholat itu jembatan, puasa itu jembatan, karena target akhirnya adalah value-nya menjadi takwa. Maka sholat menjadi takwa, puasa menjadi takwa, antara jembatan dan titik sampai nggak bisa dilepas gitu, nggak bisa dipisah. Jadi dua-duanya holistik, dua-duanya saling melengkapi dan dua-duanya nggak bisa hilang satu sama lain. Sehingga nanti kita akan mengerti bahwa oh iya ya, value kita di hadapan Allah itu adalah value yang bukan hanya konteks identity, tetapi konteksnya adalah bagaimana nilai, dan inilah kenapa kalau kita melihat visi misi besar Nabi Muhammad dihadirkan, itu kata kuncinya adalah memperbaiki akhlak gitu.
Dan akhlak itu kaitannya pasti sama value. Gitu ya. Karena value ini nanti yang akan mendasari gitu. Oke ya. Nah, saya mungkin akan mengawali dari statement yang sering banget kita apa ya dengar lah gitu ya Ibu Bapak. Ntar ya. Oke, saya coba dulu. Iya, sip. Ada kata-kata begini bahasa gampangnya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Gitu ya. Kalau kita bicara innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu kan berarti ini yang menjadi fundamental gitu bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya kata kuncinya itu adalah kembali. Sama apa yang baru kita lakukan kemarin, menarik bahwa ketika kita melihat Ramadan itu perjalanan, tapi kok ujungnya disuruh Idul Fitri ya gitu. Idul Fitri itu kan justru malah kembali ke fitrah, bukan menuju fitrah. Jadi kata kuncinya adalah returning gitu, kembali. Nah yang jadi pertanyaan besar, ilaihi rojiun yang kembali ke Allah tuh yang mana sih gitu. Apa sih konteksnya kalau kita bicara dalam wilayah ilaihi rojiun atau kembali, itu dalam wilayah yang mana gitu. Sehingga mungkin ya dengan konsensus pemahaman orang banyak bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu pasti erat kaitannya sama orang yang meninggal atau musibah. Oke sih. Tetapi justru kalau kita bicara ilaihi rojiun turjaun kembali kepada Allah, itu sebetulnya basic fundamental kita dilahirkan ke sini itu sebetulnya salah satunya adalah turjaun itu tadi, in returning gitu, returning kembali gitu. Nah sekarang pertanyaannya kalau kita tidak tahu bagian mana yang kembali, bagaimana kita mau kembali? Nah, makanya kenapa sih mau pinjam dari perspektif Mula Sadra, Ibnu Arabi, Ghazali, siapapun gitu ya, kalau kita mau bicara, selalu sih proses inti dari semua pembelajaran hidup itu adalah mengenal diri gitu. Intinya adalah lebih kepada man arafah nafsah yang tadi, fakot arafah robah. Poin-poinnya saya rasa ada di situ gitu. Nah, sekarang berarti kita akan memulai dulu dari sini, Ibu Bapak ya. Bismillah ya. Saya mungkin akan mengutip dari, kita mulai dari surat 57 ayat 3 lah gitu misalnya. Di sini ada statement yang sangat menarik di surat 57 ayat 3 nih ada hal yang sangat menarik untuk kita selami pelan-pelan gitu. Jadi di surat 57 ayat 3 tuh ada kata-kata auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada kata-kata huwal awal wal akhir. Dialah yang awal dan yang akhir. Yang zohir dan yang batin. Jadi awal dan akhirnya dia, yang zohir dan yang batinnya juga dia. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Gitu ya. Makanya dalam hadis qudsi itu sering dikatakan bahwa kenapa sih kita diciptakan? Aku menciptakan, aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Dan aku menciptakan kita semua untuk dikenal gitu. Makanya jangan lupa ibu bapak bahwa basic design dari rukun Islam nomor satu itu adalah bersaksi gitu. Berarti kan kalau bersaksi itu menyaksikan. Gitu ya. Makanya bersaksi menyaksikan itu sebetulnya menjadi basic fundamental ketika di rukun Islam justru itu nomor satu. Sholat itu kan nomor dua sebetulnya. Karena sholat itu nanti kita mengerti sholat itu adalah mengingat. Pertanyaannya bagaimana kita mengingat kalau kita tidak memahami apa yang diingat. Makanya kan kalau saya bicara dalam konteks yang namanya terminologi 4 tipikal manusia gitu ya. Tipikal manusia yang nomor satu tuh yang paling rendah namanya asbun. Saya sering mengklasifikasikan itu gitu, bunyi aja. Jadi bisa jadi bunyi tapi nggak ngerti apa yang dibunyikan. Yang kedua dia berpengetahuan, ada knowledge-nya. Yang ketiga dia paham, ta'kilun kalau dalam bahasa konteks Quran itu adalah memahami. Dan yang keempat itu namanya sadar gitu. Sehingga dalam konteks sadar berarti dia ada pengetahuan di dalamnya, maka dia akan menyadari apa yang dibunyikan. Maka membunyikan dengan kesadaran, indikator parameternya adalah pasti merubah akhlak. Gitu. Makanya ya maaf ya, kalau di Quran itu sering dikatakan bahwa janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk gitu misalnya. Mabuk di sini kan berarti nggak sadar gitu ya kira-kira. Berarti kalau nggak sadar berarti iftitah nggak ngerti, al-fatihah nggak ngerti gitu misalnya. Bacaan-bacaannya nggak ngerti gitu misalnya. Makanya boleh jadi ketika kita bicara dalam konteks yang namanya sholat misalnya, ini yang paling sederhana aja. Kok bisa ya orang rajin sholat tetapi perilakunya nggak berubah gitu misalnya. Gitu ya. Makanya di surat 4 ayat 43 itu, hai orang-orang beriman janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk misalnya.
Karena pada dasarnya di 29 ayat 45 itu ada kata-kata bahwa inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita bicara dalam konteks keji dan munkar, berarti esensi dari ibadah kita itu tidak semata-mata hanya dalam konteks wilayah yang namanya zohir gitu. Makanya kan bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, utsluma uhiya ilaika minal kitab. Kitab itu pengetahuan ya. Jangan lupa kalau di Quran ada kata kitab, salah satu pemaknaan esensinya adalah knowledge. Jadi kalau kita melakukan tanpa knowledge biasanya cuma ikut-ikutan gitu. Cuman mengikuti tradisi, gak ngerti-ngerti amat. Maka sesuatu yang kita lakukan tanpa mengerti itu biasanya jadi otomatis. Kalau Daniel Kahneman dalam perspektif mind gitu ya misalnya, ada sistem 1 dan sistem 2 bahwa 95% yang kita lakukan dalam keseharian itu biasanya otomatis. Akhirnya jadi tradisi. Makanya kalau kita bicara dalam konteks sholat dalam keadaan mabuk, ya maaf banget nih. Salah satu ciri-ciri orang yang sholatnya mabuk begitu Allahu Akbar. Ini rokaat 2, rokaat 3 ya. Bahkan rokaatnya aja lupa gitu misalnya. Berarti kan dia tidak mindful gitu. Yang dimana output yang tadi saya sampaikan sebagai jembatan, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat itu keji dan munkarnya turun gitu. Jadi kalau sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, fix, mabuk berarti gitu. Kenapa? Karena ya kok nilai-nilai keji dan munkarnya malah tidak tertampak lebih baik ketika rajin melakukan ritual sholat. Nah artinya apa? Jangan-jangan wilayah sholatnya ini baru dalam wilayah sholat orang. Wilayah sholat yang namanya kemasan gitu intinya. Tapi belum masuk kepada konteks yang namanya esensial jiwa gitu misalnya. Nanti kita akan masuk ke situ. Sehingga ya kembali gitu ya, yang akan kita bahas yang lebih dalam lagi bahwa inti dari konteks pembelajaran kita hari ini adalah kita akan masuk untuk menyelami, karena nanti kita akan mengerti ibu bapak bahwa diri kita tuh semakin diselami semakin kita akan menyadari bahwa banyak gak kenal sama diri gitu. Dan mungkin banyak orang yang gak terlalu sibuk sama dirinya karena terlalu sibuk dengan diri orang lain gitu misalnya. Ya makanya kembali gitu, sekali lagi pembelajaran panjang dalam hidup ini adalah bagaimana kita masuk ke dalam konteks yang namanya pembelajaran mengenal diri. Nah mungkin saya akan masuk dulu ke Al-Baqarah ayat 2 dan 3 untuk masuk memahami dulu beberapa aspek-aspek dari konteks yang namanya diri. Jadi di awal-awal Al-Baqarah itu langsung diawali dengan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Quran atau knowledge ini tidak ada keraguan untuk yang takwa. Siapa orang yang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau tadi bicara value yang namanya takwa, indikator parameter mereka yang bertakwa adalah beriman. Iman itu nanti ada dua, dia memiliki knowledge dan dia memiliki kesadaran. Gitu ya, makanya pengetahuan itu penting sekali. Makanya kita nanti dikasih akal untuk apa? Ya untuk meregulasi semua pengetahuan gitu. Ya beda orang melakukan dengan pengetahuan dan melakukan dengan ikut-ikutan, itu dua hal yang berbeda. Gitu ya, makanya melakukan dengan dogma dan doktrin mungkin raganya yang gerak tapi kesadarannya belum tentu tumbuh. Makanya nanti kita akan ngerti kenapa menua itu pasti tapi mendewasa itu pilihan. Boleh jadi menua hanya mengulang-ulang program yang lama tapi tidak membaru dalam konteks yang namanya kesadaran misalnya. Ya. Nah, di sini ada kata-kata beriman kepada yang goib, yu'minuna bil goib. Nah, sekarang kita mulai dulu ya Ibu Bapak. Dari sesuatu yang kita tidak ragu-ragu dulu gitu. Berarti kalau tidak ragu-ragu, kita akan memulai dengan sesuatu yang sangat tampak atau yang disebut dengan yang namanya zohir. Atau sering disebut dengan yang namanya lahiriah. Gitu ya, makanya ada wilayah zohir, ada wilayah batin. Ya, dialah yang zohir, dialah yang batin. Ada yang fisik, non fisik gitu. Ntar ke metafisik gitu misalnya. Ya. Nah, kita tidak ragu bahwa kita sekarang bisa memegang tangan kita, bisa memegang kaki kita bisa melihat tubuh kita di cermin. Karena kenapa? Bagian zohir ini adalah sesuatu yang kita tidak ragu lagi untuk melihat, menggenggam, karena bagian yang paling luar dalam zohirnya manusia, itulah nanti yang disebut dengan yang namanya jisim atau yang disebut dengan yang namanya jasad gitu. Sip ya, makanya nanti kalau kita bicara dalam konteks Idul Fitri, kembali kepada fitrah,
Salah satu indikator parameter fitrah adalah dirimu yang paling sejati yang tidak mengalami yang namanya sebuah perubahan. Itulah adalah sang fitrah gitu. Jadi bahasa gampangnya kita mulai mengenal bahwa oh oke, sesederhana hari ini mungkin kita belajar dulu, mungkin ini kita back to basic dulu ya gitu Ibu Bapak. Ini mungkin untuk sebagian besar Ibu Bapak hanya pengulangan dan pengulangan lagi, tetapi mudah-mudahan pengulangan-pengulangan ini juga ada pendalaman-pendalaman yang kita bisa lebih aplikatif dalam keseharian gitu. Saya kasih contoh dulu di surat 30 ayat 30 gitu misalnya. Nah di surat 30 ayat 30 tuh ada kalimat gini nih. Maka hadapkanlah wajahmu dengan tulus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi basic manusia itu adalah fitrah. Tidak ada perubahan, nggak ada yang berubah pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Agama itu dalam konteks bahasa disebut din, sebetulnya din itu kalau kita artikan agak lebih dalam, salah satu pemaknaannya adalah kesadaran. Nah, di sini dikatakan tetapi kebanyakan tidak mengetahui. Kebanyakan manusia nggak ngerti jati dirinya. Gitu ya. Maka tidak mengenal diri pasti tidak percaya diri. Bahwa orang yang mengenal diri pasti dia akan percaya diri gitu. Bahkan ketika dia tidak mengenal diri, dia mungkin tidak tahu diri akhirnya. Makanya banyak yang dilakukan tanpa pengenalan diri yang sejati ini gitu. Ya, saya mungkin mengambil satu perspektif ini dalam konteks yang namanya diri gitu ya supaya mudah gitu. Nah, jadi saya mau balik dulu ke coret-coret tadi bahwa oh oke, berarti yang saya tidak ragu-ragu ada diriku yang wilayahnya namanya jasmaniah gitu. Dirinya wilayahnya konteksnya hanya dalam konteks yang namanya jasad. Nah, diri dalam konteks namanya jasad itu sering disebut bahasanya namanya basyar. Dan basyar ini kaitannya gak jauh beda dengan konteks yang namanya hewan gitu. Makanya dalam satu perspektif sering disebut manusia itu adalah hayawan natikun, hewan yang menggunakan akal, hewan yang bisa berpikir. Makanya ketika kita kehilangan atau tidak menggunakan pikiran, hewaniah, basic hewaniahnya menjadi dominan. Gitu ya. Nanti kita akan bahas misalnya dalam perspektifnya siapa Ghazali gitu. Ada level-level sabuiyah, ada level-level saitoniah, itu konteksnya adalah di mana level-level diri kita akan ada gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks kelahiran ini, inilah yang sering disebut biological self, kelahiran dalam konteks yang namanya biologis. Maka gampangannya Ibu Bapak, dalam wilayah biologis ini, biasanya yang paling dominan itu tiga. Satu urusan makan, dua urusan minum, tiga urusan reproduksi. Udah aja. Jadi kalau kita dikekang hanya urusan makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Berarti kita badaniah banget gitu. Makanya nanti di surat 7179 nih ya satu tambah dulu gitu supaya nanti kita mengerti. Jadi orang dan manusia udah jelas dua hal yang berbeda gitu. Wong dan menungso dua hal yang berbeda, jelema dan manusia dua hal yang berbeda, basyar dan insan dua hal yang berbeda gitu. Satu adalah tampilan dan yang satu adalah value. Di surat 7 ayat 179 sampai dikatakan untuk kita berpikir lah ya gitu intinya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Jadi mungkin tampilannya kayak saya, tapi value-nya nggak jauh beda, urusannya binatang mulu gitu. Jasmaniah mulu gitu. Urusannya pokoknya gimana caranya makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Makanya kalau level orang misalnya, let's say kita ngomongin binatang ternak. Binatang ternak itu akan tunduk kepada siapa yang memeliharanya dan dia ngasih makan. Jadi kalau urusannya hanya demi makan, hanya demi makan, hanya demi makan, hanya demi diri sendiri, hanya demi diri sendiri gitu misalnya. Dan kaitannya hanya dalam konteks memenuhi jasmaniah, jasadiah, zohirnya kita, ya berarti kan belum layak disebut manusia gitu. Makanya nanti itu akan datang atau nanti itu akan masuk kepada pemahaman bahwa
sifat-sifat basyar kita, kebinatangan kita, itu bisa dominan. Makanya saya pernah ikutan satu liko ya di Masjidil Haram waktu umroh di beberapa puluh tahun lalu gitu ya Ibu Bapak. Ada satu syekh gitu mengatakan bahwa dengan bahasa yang dalam gitu ya, dan ini saya juga ngerti perlu waktu lama gitu untuk mengerti ini. Dengan lugas dia bilang, wah sadis gitu, pada saat itu saya dengarnya sadis gitu. Jangan salah ya gitu. Ini yang tawaf ini jangan dianggap semua manusia, ini kebanyakan binatang nih gitu. Wah, itu saya langsung bingung. Lah maksudnya gimana? Lah, lihat aja. Itu dia bisa mau ngecup Hajar Aswad sampai menyakiti sebelahnya kok untuk sikut menyikut gitu. Injek-injekan gitu. Nah di situ saya mulai menyadari demi satu gitu ya perjalanan. Oh iya ya, tampilannya bisa kayak manusia, tapi perilakunya tuh nggak jauh beda sama binatang gitu misalnya. Pun ini nggak berbicara baik buruk gitu ya, ibu bapak ya. Cuman ini mau menggambarkan bahwa konteksnya tuh jangan lupa bahwa kita tuh layernya tuh banyak gitu. Sehingga kalau kita kembali lagi ke gambar ini, yang punya bobot, gramasi, beban, kilogram itu pasti tubuh kita. Jadi istilahnya ini wilayahnya dalam konteks yang namanya materi gitu. Gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam konteks materi, kalau kita hanya berbicara dalam wilayah materi, ya nanti kita akan mengerti bahwa tubuh fisik ini ternyata punya program gitu. Contoh tangan saya ini bisa bekerja dan bisa bergerak. Baik dia mau jadi pekerjaan yang baik dan buruk, itu bukan urusan tangan saya gitu. Ternyata ada sesuatu dimensi, nanti kita sebut yang namanya dimensi, di mana dimensi itu yang melakukan dimensi itu yang mengontrol si jasmaniah kita ini untuk melakukan apapun gitu. Makanya mungkin saya sering ngejokes gini ya ibu bapak, maaf banget nih, kalau hidup terasa berat, di mana berat itu adanya di jasmaniah, di mana berat itu urusannya sama materi gitu. Jangan-jangan seseorang hidup merasa berat banget dalam hidupnya, jangan-jangan hidupnya materialistik banget gitu. Dia kurang meruhani gitu misalnya. Karena begitu kita sibuk dengan materialistik, kita akan memberatkan dalam konteks wilayahnya hanya jasmaniah banget. Jadi pokoknya urusannya gimana selamat makan, minum, reproduksi, di situ aja. Makanya kalau disadari ya, kalau kita bicara dalam konteks puasa, puasa itu meregulasi makan, minum, reproduksi sebetulnya. Supaya makan, minum, reproduksi tidak dominan dalam kehidupan kita. Artinya, kita ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan misalnya. Jangan-jangan kecanduan makan yang mungkin makanan itu bukan untuk memenuhi nutrisi, tetapi hanya terus-menerus memenuhi keinginan hawa nafsu gitu misalnya. Makanya kita tahu ya ibu bapak dalam fakta terakhir gitu di era modern ini, orang tuh mati bukan kelaparan justru karena overeating gitu. Gitu ya, once dia overeating ya selesai gitu. Sesuatu yang over tuh kan pasti nggak baik. Thinking is good, tapi overthinking kan not good. Stress is good, over stress nggak bagus gitu. Gitu ya. Nah, jadi kita mulai dulu, oh oke. Ternyata yang sekarang tidak diragu-ragukan lagi, aku tidak ragu bahwa aku ini memiliki tubuh. Dan nanti dengan kata-kata keseharian yang mungkin kita nggak sadar ya, kalau ditanya ini tangan siapa? Tanganku. Ini kepala siapa? Kepalaku. Ini mata siapa? Mataku. Ini kaki siapa? Kakiku. Pertanyaannya, ku ini merujuk kepada siapa? Oke ya, ku ini merujuk kepada yang mana gitu. Sehingga nanti lebih dalam lagi, kamu siapa? Abu. Abu tuh yang mana? Nunjuk ke dada gitu. Abu tuh yang mana? Yang ini. Lah ini jasad. Abu tuh yang mana? Gitu misalnya. Aku tuh yang mana? Gitu. Nah belum nanti kita punya kepemilikan nih. Mobilku, rumahku, pasanganku. Nah ku ini merujuk kemana nih? Gitu. Gitu ya. Makanya nanti semakin banyak asosiasi ku. Nah materi ini semakin banyak dikasih nutrisi tuh. Sehingga semakin banyak kemelekatan,
semakin berat pasti. Makanya kalau kita mengambil konteks yang namanya materi ini sebagai pegangan, nggak ajeg gitu. Kenapa? Jangan lupa, yang namanya jasad pasti ada masa expirednya. Artinya apa? Jasad bukan sesuatu yang fitrah gitu intinya. Jelas ya, Ibu Bapak ya, supaya nanti kita ngerti dulu, oh oke ini jasad gitu. Makanya saya sering mengatakan jasad itu bagian dari yang namanya skin, ini kulit. Dan ternyata kalau kita ngomongin jasadnya aja, ini nanti akan ngelihat identitas di sini. Jadi nanti kita ngerti bahwa kita ini semua adalah fitrah dari sumber yang sama. Dan fitrah itu diberikan identitas yang berbeda. Saat sibuk sama identitasnya kita lupa sama fitrahnya. Nah ini nanti jadi nggak nyalahin, ngejelekin gitu. Sangat mudah untuk kita menjelekkan sesuatu yang kita hanya ngelihat dalam konteks yang namanya kemasannya gitu. Makanya sesaat seseorang menyelami dirinya mendalam, dia akan lebih melihat orang juga mendalam. Jadi pandangan kita terhadap orang lain tergantung penyelaman diri kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita cuma mengenal diri secara materi, pasti menilai orang di urusan materinya aja. Dah di situ gitu. Tapi kalau kita udah mulai menyelami diri ke fitrah, kita akan melihat fitrah juga di orang lain. Maka sesaat kita melihat fitrah di luar, karena kita sudah menemukan fitrah di dalam, semakin kita meniti ke dalam diri, semakin kita akan mengalami pemahaman hidup yang lebih esensi gitu. Jelas ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, let's say kita kembali ke sholat. Jangan-jangan selama ini yang sholat cuman jasadnya. Ruku sih, sujud sih, tapi itu hanya kegiatan-kegiatan jasmani gitu. Which is itu baru konteks dalam wilayah mengolah raganya. Tapi nanti kita ngerti, oh iya ya, ternyata aku ini bukan hanya wilayah raga. Kenapa? Jangan lupa ya Ibu Bapak, kulit itu ya saya sering ngejok juga gini sih. Kita ngaca sama 20-30 tahun yang lalu kan beda ya gitu. Kenapa? Kulit itu nggak bisa ngelawan gravitasi. Pasti semakin kendur gitu. Kenapa? Karena ada expire date-nya pasti. Gitu ya. Makanya kalau kita berpegang kepada sesuatu yang berubah, itu jadi nggak ajeg gitu. Itu satu. Sip ya. Nah, kalau kita masuk, berbicara dimensi yang lebih dalam, itu sesuatu hal yang konteksnya dalam bahasa Arab sering disebut dengan yang namanya goib gitu Bu. Pak. Jadi kalau sekarang kita dengar kata goib di umum gitu ya, di populer, udah aneh-aneh aja. Goib tuh nanti kaitannya sama setan lah, sama hantu lah, uka-uka lah. Bukan, bukan. Goib itu sesuatu yang tersembunyi gitu. Misalnya ya, saya kasih contoh kita masuk ke salah satu pemahaman satu kamus gitu. Di Al-Baqarah ayat 3 ini kan ada kata-kata alladzina yu'minuna bil goib. Bil goib itu banyak banget maknanya nih. Kalau kita ngomongin dalam kata dasar, salah satu kata goib itu artinya tersembunyi atau yang disebut dengan yang namanya hidden. Atau sesuatu yang rahasia, oh nanti kita akan masuk ke sir gitu misalnya, nanti kita akan tahu ya gitu. Atau masuk kepada sesuatu yang kebatinan. Dalam artian, konteks yang namanya goib ini means bahasa yang paling sederhana adalah sesuatu yang bukan hanya dalam konteks yang namanya physical gitu. Sip ya, jadi mudah-mudahan kita dengar kata goib ini nggak langsung untuk masuk ke wilayah-wilayah yang eh setan lah hantu gitu bukan ya Ibu Bapak ya, nggak gitu. Tetapi sesuatu yang tersembunyi gitu. Nah, yang menarik kalau kita bicara dalam konteks yang namanya hidup, ya pasti deh kita sering banget dengar kata-kata kulun nafsin zaikatul maut. Kulun nafs di situ kalimatnya. Jadi yang menarik kalau ngomongin kematian ya Ibu Bapak, kematian itu ternyata nggak ngomongin urusan jasad loh. Ya meskipun nanti nyampe ke sini mungkin nanti agak panjang, tapi mudah-mudahan ini membuka sedikit cakrawala tentang part of self gitu. Di 29 ayat 57 tuh ada kata-kata kulun nafs di sini kalimatnya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Oh ternyata
Kematian itu urusannya bukan pada jasad dong kalau gitu. Kenapa? Karena nanti kita ngerti bahwa kalau jasad expired, tempat kuburannya namanya tempat pemakaman umum. Gitu. Sehingga nanti kita akan mengerti bahwa di tempat pemakaman umum seperti Sirna Raga kalau di Bandung, Makam Pahlawan misalnya, atau Tanah Kusir, terserah apapun itu penamaannya, oh itu adalah tempat penyimpanan jasad. Tapi yang menarik, kok kenapa kalimat mati itu nggak ada kata-kata jisim atau jasad, tetapi berbicara dalam konteks yang namanya kulun nafsin gitu. Atau berbicara dalam wilayah yang namanya nafs. Nah, dalam konteks bahasa kita yang sering kita dengar, nafs itu bahasa kitanya namanya adalah jiwa. Maka diartikan dalam konteks setiap yang berjiwa akan mencicipi mati. Oh, berarti kematian itu juga nanti punya multi layer gitu intinya. Makanya nanti kalau dalam perspektif tasawuf itu ada kata-kata antamutu qoblamu tuh belajar mati sebelum mati. Mati yang mana nih gitu. Gitu ya. Bahkan nanti tidur pun disebut miniatur kematian kok. Waktu tidur tuh yang off yang mana gitu. Gitu ya. Dan nanti kalau kita bicara hidup ini penuh dengan pertanggungjawaban, yang dimintai pertanggungjawaban tuh yang mana gitu intinya. Dan seterusnya. Nah, cuman karena ini opening ya Ibu dan Bapak, jadi mungkin ini saya mau memetakan dulu, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita setidaknya mulai aware, oh iya ya, aku ini bukan hanya esensial dalam konteks yang namanya as a biological birth, tubuh yang terlahir secara biologis, apalagi nanti di pertemuan yang akan datang kita akan dalam ini, Ibu Bapak jangan lupa, tubuh biologis kita ini terdiri dari at least 50 triliun sel. Dan satu selnya itu kira-kira 1,4 volt, kita ini adalah energi sekitar 7 triliun, 70 triliun volt. Itulah nanti kita mengerti bahwa kenapa perspektif kita tentang energi, vibrasi, dan frekuensi penting untuk kita alami, penting untuk kita telaah. Karena mau nggak mau ibu bapak, kita tuh kemana-mana, jangan lupa ya, kita tuh komunitas lagi ngebawa 50 triliun sel loh. Makanya dalam perspektif Quran nanti sering disebut kami gitu. Gitu ya, kita tuh barengan gitu. Jadi kalau nanti ada kata-kata khalifah sebagai pemimpin, anggap aja begitu, salah satu pemaknaannya, setidaknya jangan terlalu sibuk memimpin orang kalau kita nggak bisa memimpin 50 triliun sel yang kita bawa tiap hari gitu kira-kira. Ini perlu di-manage loh si 50 triliun sel ini. Makanya nanti kita akan mengerti khalifah itu adalah manajer bagi dirimu sendiri. At least jadi pemimpin 50 triliun sel inilah dalam keseharian gitu. Makanya kalau di surat 66 ayat 6 kan peliharalah dirimu baru keluargamu. Jadi dalam tanda petik ya kalau boleh pakai bahasa yang lebih mudah, kita ini dipinjemin sama Allah, kita ini disewain lah bahasanya, dititipkan lah. Abu, saya titipin 50 triliun saya lihat urus dengan baik dong, gitu kira-kira. Nah, maka pertanyaannya bagaimana kita akan konteksnya ya, memahami value tentang diri kalau kita tidak bisa menjadi pemimpin untuk diri sendiri gitu. Sip ya, makanya nanti kita akan memahami ya contoh bahwa semua bermulai dari diri sendiri sih gitu. Nah udah ya. Nah jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, satu at least bagian zohir ini kita udah mulai paham nih. Dan saya rasa ini mudah. Ya, dan nanti kita ngerti kenapa semua agama khususnya di tradisi Islam selalu dalam konteks yang namanya ibadah pasti ada gerakan zohirnya. Nanti kita ngerti kenapa begitu. Tetapi kalau kita hanya bicara dalam konteks yang namanya ritual, which is itu dalam wilayah zohir, rasanya perlu deh untuk nyebrang ke wilayah spiritualnya. Spiritnya, spiritualnya gitu. Di mana kalau kita bicara dalam konteks ini, kita diberikan yang namanya nafs gitu. Jadi kalau kita ngomongin nafs, nafs itu saya mudahkan ya, ada segitiga nih ceritanya. Saya berbicara apa, saya melakukan apa,
tubuh fisik ini hanya menjadi kendaraan untuk mengaplikasikan. Tapi programnya itu selalu dari dalam. Jadi kalau mau pakai bahasa ya ini orang, ibu bapak, dia mau berbicara apapun bukan karena mulutnya, tetapi karena program dirinya. Makanya diri yang paling luar namanya badan, diri yang lebih goib, yang tidak tertampak itu namanya jiwa. Sejak kapan kita bisa melihat pikiran orang? Nggak bisa. Sejak kapan kita bisa melihat perasaan orang? Nggak bisa. Sejak kapan kita bisa melihat orang? Nggak bisa. Yang kita lihat adalah akhlak atau tindakannya. Dari mana datangnya akhlak? Akhlak datang dari program jiwanya. Nanti jiwa punya 17 frekuensi, Ibu Bapak. Dalam perspektif kesadaran, jiwa punya 7 level dalam perspektif tasawuf. Level paling rendah amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah gitu misalnya. Maka level jiwa akan menentukan akhlak seseorang yang termanifestasi oleh badannya sendiri gitu. Sip ya. Makanya kalau orang ngomong kasar, berarti jiwanya ada something wrong. Makanya yang diucapkan mulut pasti itu adalah refleksi dari jiwanya. Apa yang dilakukan tangan pasti refleksi dari jiwanya. Apa yang dilangkahkan oleh kaki, yang dipencet oleh jari-jari kita, yang dibikin status oleh jempol kita, yang dicet oleh jempol kita, itu pasti refleksi dari jiwa seseorang. Maka kalau teko isinya susu, keluarnya pasti air susu. Kalau teko isinya teh, keluarnya teh. Bahwa kalau keluarnya kata-kata kotor, berarti jiwanya kotor. Sip ya. Maka kalau orang keluar kata-kata kotor, quote and quote, jiwanya mungkin penuh dengan luka. Dan orang yang jiwanya penuh dengan luka pasti minim yang namanya welas asih atau rahman rahim. Maka kata-kata kotor keluar karena dia kekurangan kasih sayang. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang mengeluarkan kata-kata kotor, bisa jadi datangnya dari sini. Makanya kita nggak harus ngebaras kekotoran. Kenapa? Dia tuh lagi defisit kasih sayang. Jangan ditambah lagi kebencian. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita ngerti. Nah, nenek moyang kita, ibu bapak, kalau kita ngomongin nenek moyang nih ya, kalau kita ngomongin kita dulu suka upacara gitu ibu bapak. Dulu waktu upacara, kita sering banget menyanyikan satu bait yang diulang-ulang tapi mungkin gak sadar. Baitnya itu adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi justru dari dulu kita tuh di concernkan, diarahkan, jangan lupa loh ya, selain kamu badannya yang dibangun terus, tapi ada bagian di dalam dirimu yang kamu perlu untuk telaah, itulah yang disebut dengan yang namanya jiwa gitu. Sip ya, jadi mudah-mudahan kita mulai lebih menyadari lagi, lebih mengenal lagi bahwa konteksnya, oh ternyata ini bukan hanya berbicara dalam konteks jasmani ya, tapi dalam konteks juga yang namanya jiwa kita atau nafs gitu. Nah sekarang saya balik dulu ya, dan pelan-pelan ya ibu bapak ya. Nah jadi kalau kita bicara dalam wilayah ini, kalau kita bicara dalam konteks ini, kita at least kenal dulu ada dua nih. Jadi ibu bapak kita admit dulu ya bahwa kita ini juga makhluk goib ya gitu. Ada loh bagian yang gak kelihatannya gitu, yang tersembunyinya apa? Satu, pikiran. Dua, perasaan. Tiga, emosi. Nanti pikiran, perasaan, emosi akan dikaruniai menjadi sebuah yang namanya memori dan kita diberikan yang namanya imajinasi. Oh ini perangkatnya banyak banget nanti nih. Sehingga bahasa sering kita dengar inilah nanti yang sering disebut namanya manas gitu. Atau bahasa psikologisnya inilah nanti yang disebut ego.
gitu ya. Inilah nanti yang disebut dengan yang namanya ego. Nah jadi berarti kalau kita satu langkah masuk aja ke dalam diri kita yang lebih dalam, oh kita ketemu dengan yang namanya nafs, yang namanya manas, yang namanya ego, di mana ini semua terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, dan emosi. Makanya kulun nafsin itu adalah bagaimana nafs itu adalah bagaimana berbicara tentang jiwa gitu. Makanya kalau kita pinjam lagi bahasanya Quran ya di surat 12 ayat 53 gitu misalnya. Nah ini menarik nih. 12 ayat 53. Di 12 ayat 53 itu ada kata-kata, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, oleh Tuhanku. Makanya tidak semua ego buruk, tidak semua yang namanya konteks nafs itu buruk, tapi bagaimana kita mengendalikan jiwa nanti gitu intinya. Nah inilah nanti yang dibicarakan dalam konteks yang namanya soul gitu intinya. Atau itulah yang disebut dengan yang namanya jiwa gitu. Sehingga kalau kita mulai ngerti ini ibu bapak, maaf ya, orang kalau sholat cuman wilayah jasad, berarti dia cuman olahraga tapi tidak mengolah rasa, jiwanya nggak connect gitu. Makanya bisa jadi kalau kita apa namanya, kalau kita bicara dalam wilayah-wilayah yang lebih dalam lagi, pun nanti kita akan mengerti bahwa pikiran, perasaan, dan emosi itu belum sesuatu yang fitrah tuh belum. Karena ini masih berubah-ubah gitu. Tapi setidaknya ibu bapak, nanti kita akan mengerti bahwa, oh iya ya, let's say kalau kita mau bicara masalah Islam, boleh jadi zohirnya Islam, identitas, tapi jiwanya nggak Islami gitu. Boleh jadi ke masjidnya rajin, sholatnya rajin, gerakan sholatnya rajin, tapi jiwanya nggak sholat gitu. Makanya kalau ada kata-kata masuklah Islam kepada Islam yang kafah, maksudnya apa? Bukan hanya yang zohir, tapi yang batinnya juga jangan lupa. Konteksnya tidak terletak hanya pada identitas, tapi value gitu. Sip ya, ibu bapak ya. Nah jadi mungkin hari ini kita pemetaan dulu sebentar ibu bapak, karena ini bahasan ini sangat profound ya, sangat panjang. Tapi setidaknya itulah kenapa segala bentuk yang kita lakukan itu sebisa mungkin kita lakukan dengan yang namanya knowledge dan conscious gitu. Karena kalau kita tidak lakukan atas dasar knowledge dan conscious, mungkin olahraganya jalan, tapi olah rasanya nggak tumbuh. Ingat ya, menua itu pasti, tapi mendewasa itu pilihan. Karena untuk mengatur atau dalam artian memilih atau dalam artian bagaimana menumbuhkan jiwa, itu semuanya adalah kuasa diri kita sendiri. Makanya ibu bapak maaf banget ya, kita nggak bisa memaksa orang lain pintar tuh nggak bisa. Kita nggak bisa memaksa orang lain soleh tuh nggak bisa. Kita nggak bisa memaksakan apapun yang dilakukan orang lain itu nggak bisa. Karena kenapa? Semua ini dalam konteks yang namanya jiwa, pilihannya dirinya masing-masing gitu. Makanya kan tidak ada paksaan. Kenapa? Sesuatu ketika datang dari jiwanya, dia akan datang dari kesadarannya gitu. Nah nanti kita akan bahas. Oh berarti jangan lupa kita ngasih makan nutrisi untuk jasad kita, makan minum dan seterusnya. Tapi jangan juga lupa untuk memberikan nutrisi buat jiwa kita. Jangan sampai jasadnya membesar, tapi jiwanya nggak bertumbuh. Kenapa? Nutrisi jasad dan nutrisi jiwanya nggak seimbang gitu kira-kira. Nah nanti kita akan bahas nutrisi jiwa kita namanya ketakwaan. Ya saya akan memudahkan gini Ibu Bapak, simpel aja nih supaya nanti ini jadi praktek langsung dulu gitu. At least kita tahu dulu bagiannya, nanti kita akan ngerti. Let's say surat 3, 133. Nah di surat 3, 133 ini yang saya nggak pernah bosan pengen ngulang-ngulang ya Ibu Bapak. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Ingat ya, takwa itu berarti kaitannya sama apa? Value. Value ada di mana? Di jiwa. Jadi kalau kita bicara dalam konteks Allah gitu, nanti balik gitu ya bahwa value-nya itu pada jiwamu gitu. Makanya kulun nafsin kalimatnya. Kulun nafsin. Sip ya. Artinya satu, siapa orang yang bertakwa?
Orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Sedekah tuh jangan lupa nutrisi jiwa, Bu, Pak. Jadi kalau sholatnya rajin tapi pelit, geraknya raga oke, tapi jiwanya nggak tumbuh gitu. Nggak dikasih makan. Orang-orang yang menahan amarahnya, kontrol ego, itu juga jangan lupa nutrisi jiwa. Dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ingat, skill memaafkan juga adalah nutrisi bagi jiwa kita gitu. Maka jiwa tidak akan tenang, jiwa tidak akan mutmainah kalau pelit, susah kontrol ego, apalagi banyak yang nggak dimaafin gitu. Pasti jiwanya nggak tenang. Nah nanti jiwa tenang itu akan jadi modal utama kita untuk memperjalankan kita menuju kepada sang fitrah ini gitu. Makanya ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Sesaat jiwamu tidak tenang, sulit untuk menemukan jati diri yang sejati. Nah saya suka ngejokes juga ibu bapak, makanya jangan terlalu banyak skincare tapi soul care-nya lupa gitu. Ritual di wilayah sini, syariat di wilayah sini, thorikoh hakikat ada di wilayah sini gitu. Gerak raga ada di sini, tapi gerak rasa ada di sini. Nah itulah mudah-mudahan kita bukan hanya ahli dalam wilayah gerak raganya, tetapi juga tumbuh jiwanya. Karena kenapa? Sekali lagi, kita adalah makhluk yang layernya banyak banget. Belum nanti di tengah-tengah di sini kita akan ngomongin panca indera gitu misalnya. Belum nanti dari mana jiwa kok mendapatkan getaran-getaran. Belum nanti gimana sih proses untuk mengakses dan ini semua. Insya Allah kita akan bahas di beberapa di pertemuan yang akan datang. Tetapi at least ibu bapak, jadi mulai mudah-mudahan mulai paham. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Iya, sholat dengan ragamu yang 5 waktu, tapi jangan lupa kamu jangan pelit misalnya. Sholat dengan ragamu yang 5 waktu, tapi jangan lupa kamu jangan dikontrol oleh amarahmu dong, gitu. Sholat dengan ragamu yang 5 waktu, tapi jangan lupa kamu jangan lupa memaafkan. Kenapa? Sesuatu yang tidak memaafkan akan membuat jiwamu jadi dalam tanda petik berat, terbebani, atau pakai bahasa kasarnya kotor gitu. Makanya kalau pinjam bahasanya Ghazali, satu hal yang jangan dilupakan adalah terus melakukan yang namanya tazkiyatun nafs. Nafs loh bahasanya, bukan jism. Artinya apa? Ada part yang esensial selain hanya tubuh, karena tubuh ini hanya kendaraan, tapi sistem programnya itu tergantung dari jiwa. Dan dua-duanya ini belum masuk ke ranah yang namanya fitrah. Insya Allah kita akan lanjutkan, tetapi mudah-mudahan ibu bapak, kalau kita sekarang udah mulai bisa menyadari bahwa oke, kita nambah terus pengetahuan, kita aplikasi dalam konteks yang namanya tazkiyatun nafs tadi gitu. Karena pada dasarnya output yang kita lakukan intisarinya adalah bagaimana kita, ujung dari ujungnya kalau saya pinjam untuk penutup dari statementnya Nabi Muhammad, ujung dari ujung apapun value seseorang Islam adalah khairun nas anfa'uhum linas. Jadi pada dasarnya semoga apapun yang kita lakukan ujungnya adalah kebermanfaatan yang dilakukan dengan penuh welas asih. Hatur nuhun, saya kembalikan dulu kepada Pak Fauzi mungkin untuk dialog 1 atau 2 pertanyaan. Mangga Pak, punten saya rasa itu dulu. Ya, terima kasih Ustadz atas pemaparan yang begitu lengkap. Saya juga beberapa kali ngikutin Ustadz juga di video-video yang ada. Dan sekarang saatnya untuk rekan-rekan mungkin ada pertanyaan langsung 1-2 karena Tanya. ya silakan. Ya, Tunggu dulu. silakan Pak. Mbak Eti, silakan dibuka videonya Mbak Eti. Apa? Bentar. Ya. Oke. Terima kasih. Silakan. Ya, enggak. Langsung aja. Ini, sebelum lupa, tadi disinggung tentang kata jasad, perasaan, dan emosi. Dari segi terminologi aja, perasaan dan emosi itu beda. Seperti feeling and emotion, apakah negatif, netral, atau positif sifatnya ya? Itu satu. Keduanya, saya tuh di-share sama anak saya tentang adab dan ilmu. Jadi yang duluan yang harus baik itu adalah adab, baru ilmu. Kalau nggak salah saya memahaminya ya. Padahal saya tuh mikirnya adab kita itu tergantung dari knowledge kita sebelumnya. Seperti itulah. Jadi perilaku kita itu adalah cerminan dari knowledge mestinya. Itu 2 pertanyaan itu aja, mohon diterangkanlah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Baik Bu, bagus pertanyaannya, bagus banget. Hatur nuhun, terima kasih Bu. 1, ini mungkin kita akan bahas di pertemuan yang akan datang.
semua emosi manusia kita punya basic emotion, di mana salah satunya adalah takut misalnya. Itu adalah emosi. Nanti kita akan ngerti bahwa emosi itu dari kata bahasa Inggris disebut energy in motion, semua energi yang bergerak. Tetapi kalau udah mulai masuk perasaan, emosi yang disadari oleh pikiran kita, saya punya takut, ibu punya takut, tapi mungkin saya takut sama ular, ibu takut sama kecoa. Dua-duanya punya rasa takut, tapi takut terhadap apa, itu nanti masuknya ke perasaan gitu. Nah, jadi nanti ini kita akan dalemin karena ada basic emotion yang akan jadi perasaan. Nah, karena nanti perasaan ini akan memengaruhi pikiran gitu. Jadi memang terminologinya beda. Karena emosi nanti akan ada kaitannya sama fisiologis tubuh kita. Jadi tubuh kita secara fisikal itu sangat memengaruhi emosi. Emosi nanti memengaruhi perasaan. Perasaan nanti memengaruhi pikiran, pikiran nanti memengaruhi akhlak gitu. Nah, saya kaitkan. Berarti kalau seseorang semakin memiliki knowledge, apakah semakin berakhlak baik? Belum tentu. Gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks apapun, yang diutamakan itu bukan seberapa banyak pengetahuanmu, tetapi sebagaimana akhlakmu yang membaik gitu kira-kira. Pun ini akan terjadi secara simultan gitu. Jadi nanti kalau kita kaitkan, belum tentu orang yang IQ-nya tinggi, dia memiliki sifat yang baik. Atau belum tentu orang yang religius, dia punya moral yang bagus, belum tentu. Kenapa? Karena nanti akan ada kaitannya sama emosionalnya, akan ada kaitannya sama spiritualnya. Nah, kalau kita bicara adab dan ilmu, saya rasa ini akan berbicara dalam konteks yang namanya simultan sih. Tetapi poinnya gini Bu, maksudnya. Beradablah ketika sadar kita pengetahuannya sedikit, maka kalau kita melihat sesuatu yang berbeda, saya rasa dengan adab bahwa sadar bahwa pengetahuan kita terlimitasi, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi beradab untuk nerima dulu, dengar dulu, jangan main langsung ngejudge gitu misalnya Bu. Bagaimana kita mengunyah dulu, menelaah dulu, jangan langsung misalnya ngejudge gitu misalnya. Karena kenapa? Knowledge kita semuanya pasti terbatas gitu. Nah, jadi mungkin kalau kita kaitkan sama adab adalah bagaimana akhlak kita yang terus-menerus membawa kepada kita untuk meluaskan pengetahuan gitu. Saya rasa sementara gitu, Bu Hetty. Terima kasih. Sip ya, insya Allah perasaan, emosi, pikiran kita akan detailkan di next pertemuan itu perlu 1 jam sih. Nanti kita bahas Bu. Ya, terima kasih. Mungkin ada satu lagi rekan-rekan yang ada pertanyaan mungkin. Boleh Pak Fauzi? Ya, Mangga. silakan. Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Salam. Abu Marlo. Salam, Nah Pak. sekarang orang sering sebut Ya, rajin sholat tapi rajin korupsi. betul. Tapi kalau melihat uraian dari Ustadz Abu, Ya. nyatanya sholatnya barangkali hanya olahraganya aja ya Pak Abu ya. Betul Pak, betul banget. Betul. Itu namanya senam Pak. Dia cuma olahraga gitu, tapi tidak mengolah rasa gitu. Betul Pak. Makanya Ya, nanti di tidak Al-Maun mengolah ada rasa kata-kata jadinya, gini ya. Pak. Kenapa Pak? Maaf. Jadi tidak mengolah rasa jadinya. Betul sekali. Makanya nanti di Al-Maun ada kata-kata gini Pak. Fawailul lil musolin. Celakalah orang yang sholat gitu. Artinya apa? Celaka kalau kita cuma dalam wilayah fisik tetapi tidak melibatkan si nafs tadi gitu. Makanya terbukti yang tadi data yang di awal Pak. Sholatnya rajin tapi korupsi juga gitu. Artinya kenapa? Ya mungkin balik lagi. Levelnya dalam konteks yang namanya jasmaniyahnya dulu gitu intinya. Gitu Pak, kinten-kinten. Terima kasih. Assalamualaikum. Atur nuhun Pak. Ada lagi? Boleh dong nanya, saya juga. Mangga. Ya, Mangga, silakan. Ibu. Ini. Ibu Bapak tapi ini get something, dapat sesuatu ya dari sini ya, mudah-mudahan ya ada sesuatu insya aja Allah. gitu, mudah-mudahan. Mangga. Satu lagi Ustadz boleh. Abu, saya cuma mau tanya ini aja bedanya ya. Hati, jiwa, hati itu bukan liver ya. Hati, Iya. jiwa, dan ruh. Iya. Itu gimana bedanya dan posisinya di lokasinya tuh di dalam tubuh manusia itu ada di mana gitu. Iya Bu, ini nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang Bu. Tenang Bu. Gitu. Iya. Jadi, ya. Karena kolb Pendek itu sekali. hati juga, nanti ruh itu nanti ada di fitrah gitu. Dan kalau ngomongin letak lokasi nanti kita akan ngerti bahwa kalau kita bicara ngomongin batiniah itu nggak bicara tentang geografis gitu Bu kira-kira. Mhm. Ya. Insya Allah kita akan bahas di next season. Di next episode Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Siap Pak Fauzi. Ya, Ustadz Abu, masih Ya. ada waktu atau sudah mau? Aduh mohon maaf Pak, tampaknya saya udah harus ke Oh ya, next. siap. Iya, punten. Siap. Terima kasih banyak ini atas pemaparannya dan
rekod ini akan kita edarkan ke teman-teman sebagai bahan nanti untuk di sesi 2-nya. Siap. Jadi sekitar sebulan lagi, Ustadz Abu. Ya. Semoga Ustadz Abu hasil MCU-nya itu aman-aman dan sehat-sehat selalu. Makasih, Jadi Pak. bisa Terima kasih. bertemu kembali. Terima Hatur kasih. nuhun. Ya, terima kasih Ustadz Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Bapak, hatur nuhun. Semoga Ya. bermanfaat. Saya minta Amin. maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak baik, tidak tepat. Amin. Dan semoga apapun yang kita pelajari, sekali lagi bukan hanya stuck atau diam di dalam pengetahuan, tapi mudah-mudahan yuk kita aplikasikan dan kita outputkan menjadi sebuah kebermanfaatan. Maaf lahir dan Ya. batin, Ibu Bapak senantiasa sehat, bahagia, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, Ibu Bapak saya izin pamit. Ya, Nuhun. terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ustadz warahmatullahi Abu, wabarakatuh. makasih. Oke, Ustaz.